Sebelum kita melakukan pengoperasian alat, kita wajib melakukan P2H, pemeriksaan pemeliharaan harian. Yang pertama, kita memastikan bahwa kuku baket dalam keadaan normal, memastikan tidak ada pin yang patah, dan memastikan adapter kuku baket dalam keadaan normal. Apabila ada salah satu pin yang patah, kita wajib melaporkan kepada mekanik. Disetujui alat casing slide, ada 4 pin di situ. Apabila ada pin yang patah, kita juga wajib melaporkan kepada mekanik. Di sini ada yang namanya pin baket, ada adapter pin baket. Di situ ada seal. Apabila kekeringan, kita wajib mengisi grease yang baru sampai grease yang lama keluar, supaya tidak terjadi kehausan. Di sini juga ada yang namanya thread kit, link kit. Di sini juga kita memastikan bahwa apabila ada kekeringan pada seal, kita wajib mengisi dengan grease yang baru. Di sini ada baket. Kita mengecek pada sambungan baket, di las-lasanya. Apabila ada keretakan, kita wajib melaporkan kepada mekanik. Kita juga wajib mengecek pada sambungan las-lasan pada baket di bagian luar. Apabila ada keretakan, kita wajib melaporkan kepada mekanik. Di sini ada yang namanya silinder baket. Di dalam silinder baket terdapat root. Kita memastikan tidak ada lecet pada bagian root, memastikan pada baut-bautnya. Apabila ada yang patah, kita wajib melaporkan kepada mekanik. Memastikan tidak ada minyak yang berembes dari dalam silinder baket. Kita juga memastikan bagian atas silinder baket, pipa hose dan hose tidak ada keretakan. Kita juga memastikan pada bagian arm, pada sambungan las-lasan, memastikan tidak ada keretakan. Apabila ada keretakan, kita wajib melapor kepada mekanik. Di bagian atas ada silinder arm. Kita juga memastikan tidak ada kebocoran pada silinder arm, hose dan pipa hose. Begitu juga boom. Di sini ada silinder boom. Kita memastikan juga perutnya tidak ada rembesan dari oli. Memastikan boom tidak ada keretakan. Memastikan hose, fitting hose tidak ada rembesan oli. Memastikan hose dalam keadaan baik. Apabila ada yang pecah atau ada yang bocor, wajib melaporkan kepada mekanik. Di situ juga ada pin di bagian boom. Apabila kering di bagian seal, kita wajib mengisi dengan grease di bagian kanan kiri. Kita wajib mengisi dengan grease sampai grease yang lama keluar.
Kita masuk di sini yang namanya sliding gear. Kita memastikan baut-baut dalam keadaan normal. Apabila ada yang patah, kita wajib melaporkan. Apabila di situ terdapat kebocoran atau kering, kita wajib mengisi grease melalui nozzle nempel. Sudah track frame, kita memastikan tidak ada keretakan pada track frame di bagian las-lasan, memastikan dalam keadaan normal. Kita masuk di bagian kanan track shoe, kita memastikan baut yang bagian atas track shoe tidak ada yang patah. Kita memastikan bagian dalam baut-baut di dalam track link tidak ada yang patah. Memastikan bagian front idler, memastikan dalam keadaan normal. Apabila ada kausan, kita wajib melaporkan kepada mekanik. Begitu juga track frame, kita memastikan tidak ada keretakan pada bagian track frame. Injakan kaki tidak ada keretakan. Apabila ada keretakan, kita wajib lapor kepada mekanik. Memastikan upper roller dalam keadaan normal, baut-bautnya dalam keadaan normal. Apabila ada yang patah atau aus, kita wajib melaporkan. Begitu juga di bagian bawah, yaitu lower roller, memastikan jumlah baut dan keadaan baut. Apabila ada yang patah, kita bisa melaporkan kepada mekanik. Di sini ada namanya roller guard. Kita memastikan baut tetap aman. Apabila ada yang patah, kita wajib melaporkan. Di sini ada yang namanya travel device. Kita memastikan bautnya tetap aman. Apabila ada baut yang patah, kita wajib melaporkan. Di belakangnya ada namanya sprocket. Apabila aus atau sudah tajam, kita juga wajib melaporkan. Mengecek di sisi-sisi travel device, apabila ada kebocoran minyak, kita juga wajib melaporkan. Di sini ada fuel filter, memastikan tidak ada kebocoran di bagian atas. Memastikan hose yang ada di pompa hidrolik, di bagian fitting, memastikan tidak ada yang bocor atau terkelupas. Dan ini ada namanya water separator yang memisahkan antara minyak dan air. Kita wajib cek setiap hari. Kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang sliding gear, kita memastikan baut juga tetap utuh. Apabila ada yang patah, kita wajib melaporkan. Di sini ada motor penggerak, kita wajib mengecek baut. Bila ada yang patah, kita melaporkan. Dan kita mengecek di bagian bawah. Apabila ada rembesan minyak, berarti ada kebocoran pada motor penggerak. Kita cek bagian dalam upper roller,
power roller di bagian dalam. Pastikan tidak ada yang patah. Di sini ada namanya bleeder yang berwarna hitam, dan yang satu pipa water separator. Apabila ada kebuntuan pada bleeder, kita bisa mencucuknya. Dan di sini ada tangki oli. Kita memastikan di dalam kalau ada hembusan oli, kita wajib lapor kepada mekanik. Di sini ada tangki cadangan air radiator. Apabila dalam posisi low, kita wajib menambah. Di sini ada aki. Kita memastikan posisi kabel stud tidak longgar, dan ada air cleaner. Kita pastikan kita bersihkan. Dan mengecek di bagian bawah seperti sebelah kanan tadi, mengecek bagian bawahnya, undercarriage-nya. Di sini kita masuk di toolbox, ada air wiper, memastikan dalam keadaan penuh, memastikan alat-alat yang di dalam lengkap. Selanjutnya kita naik di bagian mesin. Di sini ada kontrol valve, memastikan hose, fitting, tidak ada kebocoran pada kontrol valve, baut-baut. Di situ ada motor swing juga. Kita pastikan hose, fitting, tidak ada kebocoran, baut tidak ada yang longgar. Apabila ada kebocoran, apabila ada resapan di hose kontrol valve, motor swing, dan aktuator, kita wajib melaporkan kepada mekanik. Di sini juga kita wajib memeriksa oli motor swing, pastikan oli dalam keadaan high. Apabila di posisi low, kita wajib menambah. Di sini ada radiator. Kita juga mengecek radiator. Air radiator kita cek, memastikan keadaan air radiator dalam keadaan normal. Memastikan hose pipa pada bagian radiator tidak ada kebocoran. Apabila ada kebocoran atau longgar, kita wajib melaporkan kepada mekanik. Di sini ada fuel filter. Kita memastikan pipa-pipanya tidak ada yang bocor, tidak ada yang longgar. Di sini ada saringan air radiator. Kita pastikan juga dalam keadaan normal. Apabila ada kebocoran atau ada pipa-pipa yang longgar, kita wajib melaporkan ke mekanik.
Begitu juga dengan saringan oli. Di sini ada yang namanya muffle. Kita mengecek pada bagian las-lasannya. Apabila ada yang keropos atau retak, kita wajib melaporkan kepada mekanik. Kita masuk di dalam kabin. Pastikan posisi tempat duduk nyaman. Kita cek pada seat belt masih dalam keadaan utuh, 2 biji garang kiri, dan masih bisa terpasang. Setelah itu memastikan tuas kendali dalam keadaan normal, tidak ada sumbatan, dan bisa kembali ke posisi netral. Begitu juga dengan travel, memastikan tidak ada ganjalan dan bisa kembali ke posisi netral. Pedal pastikan aman. Di sini kita masuk ke display monitor, memastikan kondisi minyak, tekanan temperatur pada radiator dalam keadaan normal. Level radiator, ada tekanan oli mesin, ada penyumbatan saringan udara apabila menyala. Di situ ada aki atau baterai, terus yang di situ ada level oli mesin, ada pergantian oli mesin, ada swing lock, dan pemanasan awal. Di situ ada pengatur gas. Dalam Komatsu tidak bisa langsung digerakkan ke maksimal, harus satu persatu. Di situ ada tuas untuk merokok. Itu ada swing lock, yang di situ ada lampu wiper, di situ ada tombol wiper. Di situ lampu, memastikan lampu menyala dengan baik, dan di situ tombol apabila alarm berbunyi kita bisa mematikan di situ. Selanjutnya kita periksa tabung apar. Ini sangat penting bagi operator, wajib ada di dalam kabin, dan memastikan ada kotak P3K untuk kecelakaan ringan. Setelah selesai beroperasi, jangan lupa membersihkan dalam kabin, memeriksa kembali keadaan kabin, memeriksa kembali sekeliling alat, dan jangan lupa menutup jendela, mematikan mesin.
Cukup sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.